Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Reslina dalam ibadah Sekolah Minggu GKPI Medan Kota. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, dan bahagia. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kita. Dia telah memberikan kita kesehatan, nafas kehidupan, bahkan hari yang baru. Nah, oleh karena itu adik-adik, sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya boleh siapkan hati dan pikirannya untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari lagu pujian Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah semangat untuk bernyanyi. Adik-adik masih bersukacita? Pasti ya, yang bersukacita angkat tangannya. Harus bersukacita. Nah, kasih Yesus itu sungguh besar kepada kita anak-anaknya. Lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra, bahkan lebih tinggi dari gunung. Nah, kita mau bernyanyi lagi lagu pujian bertambah-tambah dalamnya sambil berdiri dan melakukan gerakannya bersama-sama. Kita bernyanyi bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya adik-adik. Semua tangannya di bawah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu, hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Sintua kita yang telah memimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik, sekarang kita masih bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu pujian yang baru dalam bahasa Inggris. Nah, lagu ini mau mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan yang benar dimanapun dan kapanpun. Let's sing together. I wanna do right. Berdiri ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Come on. Hey, hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Once again. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made
Nah, adik-adik, kita akan mengucapkan bersama-sama ayat hafalan di minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Oke, terima kasih ya Kak Resina ucapkan kepada yang sudah menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Ya, benar di kitab Amsal. Amsal berapa? Amsal 1 ayat Amsal 15 ayat 1. Oke, kita sama-sama ya mengucapkan ayat hafalan minggu yang lalu. 1, 2, mulai. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Demikian ayat hafalan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masih bernyanyi lagi. Tetap berdiri lagi ya, berdiri. Belum capek kan adik-adik? Oke, kita sama-sama berdiri ya. Kita mau bernyanyi yang ada lagunya huruf K, kemudian huruf A, kemudian S-nya nanti begini, kemudian I begini, baru H, lompat ya. Nanti kalau Kak Resinanya agak salah-salah, nggak apa-apa ya adik-adik. Oke, kita bernyanyi lagu pujian KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau kuis sebentar. Nah, adik-adik, Kak Resina punya kuis nih. Kita mau tebak kata. Tebak kata dengan nama-nama dari tokoh Alkitab. Nah, adik-adik yang cepat ya, meskipun Kak Resina tidak dengar, tapi diucapkan saja ya ketika Kak Resina tanyakan. Waktunya 3 detik ya adik-adik. Oke, pertanyaan yang pertama ada kata TRU. Oke, kata TRU salah satu ya. Pertanyaannya, salah satu menantu perempuan yang baik di kitab Perjanjian Lama. Siapakah namanya? 1, 2, 3. Oke, yang menjawab Ruth siapa? Oke, bagus ya bagi yang sudah menjawab dengan benar. Ruth adalah salah satu perempuan dan menantu yang baik, yaitu menantu dari Ibu Naomi. Kata yang kedua. Kata yang kedua adalah ADDU. Oke, cluenya adalah dia adalah seorang raja bangsa Israel. Waktunya 3 detik.
1, 2, 3. Ada yang tahu? Iya, benar. Daud. Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Kata ketiga. Kata ketiga ada T-R-E-S-U-P. Pertanyaannya adalah salah satu nama murid Tuhan Yesus. Waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Siapa yang bisa? Ada yang bingung? Iya, betul. Petrus. Good ya. Masih ada enggak lagi ya Kak Reslina? Ada 2 pertanyaan lagi. Coba ya dicatat nanti udah berapa benar yang dijawab oleh adik-adik. Oke? Yang keempat, kata keempat adalah R-E-S-T-E. Seorang ratu pengganti Ratu Wasti. Siapakah itu? 2, 3. Esther, ya, Ratu Esther. Oke, good job. Nah, the last question. Pertanyaan yang terakhir. Nah, ini adalah huruf firman yang kita akan dengarkan hari ini. INRABI. Salah satu nama kitab di Perjanjian Baru. 1, 2, 3. Oke, kitab apakah itu? Ibrani. Ya, terima kasih buat adik-adik yang fokus hari ini. Nah, kuisnya itu untuk mereview kita, apakah adik-adik ingat nama-nama tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita. Nah, kita masih mau bernyanyi ya adik-adik? Masih semangat? Oke, masih semangat. Masih ada yang ketinggalan Kak Reslina. Belum bernyanyi. Kita masih mau mengucapkan titah kelima. Oke. Kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kasih Tuhan seperti sungai karena mengalir setiap hari. Tak pernah berhenti kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, maka kita juga harus melakukan kasih kepada semua orang. Kita bernyanyi lagu pujian, kasihnya seperti sungai.
Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi lagu pujian Baca Kitab Suci. Semuanya boleh berdiri lagi ya. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Sekali lagi, pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Kak Tere. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai sekarang ya Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang kiranya memberkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah dipersiapkan? Oke. Adik-adik, Kak Tere mau adik-adik buka firman Tuhan hari ini yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke adik-adik, nah siapa yang tahu kitab Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya benar, Ibrani adalah perjanjian baru. Nah di sini diceritakan setelah kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para rasul, yaitu murid-murid Yesus yang ditinggalkan oleh Yesus setelah kenaikannya, mereka begitu semangat dalam menyebarkan Injil, dalam menyebarkan firman Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai dimanapun. Nah, di samping itu juga mereka semangat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia. Nah, adik-adik, tapi perlu kita tahu bahwa ketika para murid-murid begitu semangat dalam menyebarkan firman Tuhan, mereka juga mengalami rintangan, mereka juga mengalami kesedihan, mereka juga mengalami berbagai cobaan yang memberatkan jalan mereka dalam menyebarkan firman Tuhan. Nah, tapi mereka tetap berpegang teguh, tapi mereka tetap semangat dalam menyebarkan firman Tuhan. Mereka juga tidak lupa yaitu yang satu yang diajari oleh Tuhan, yaitu tentang mengasihi. Boleh kita baca di ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi meskipun mereka mengalami berbagai cobaan dalam perjalanan mereka, meskipun para murid terkadang sedih, ada berbagai orang yang mungkin mereka juga mengalami penolakan dari banyak orang. Tuhan Yesus itu kan gini. Mana ada itu Tuhan Yesus gini. Tapi mereka tidak menjadi sedih, mereka tidak putus semangat dalam menyebarkan firman Tuhan. Bahkan mereka saling mendorong dalam mengasihi dan pekerjaan mereka. Nah, dapat juga kita baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, hanya karena mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam menyebarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak luput dalam mendorong dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka tidak luput, jadinya mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita juga seperti itu. Sekarang kita dihadapkan dalam situasi yang namanya PPKM. Kita dihadapkan dalam situasi kita lagi dikelilingi oleh virus corona. Nah, gimana cara kita bisa mengasihi?
Gimana? Apakah di dalam diri kita masih ada kasih? Coba, Kak Tere mau tanya dulu. Siapa yang dalam seminggu ini ada berantem sama kakak, abang, atau adiknya? Atau siapa yang dalam minggu ini suka marah-marah atau melawan orang tuanya? Atau siapa yang minggu ini tidak mau mengerjakan tugas sekolahnya? Atau siapa yang sering berantem, sering berkelahi di rumahnya? Nah, adik-adik, apakah itu merupakan tindakan yang mengasihi? Apakah itu merupakan perilaku yang menunjukkan kasih? Nah, enggak, Kak Tere. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan orang tua. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berkelahi, berantem, ribut. Nah, berarti nggak boleh dong dilakukan. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah bilang kayak gitu ke kita, berarti nggak boleh dilakukan kan adik-adik? Nah, Kak Tere mau tanya, siapa di sini yang masih ada kasih dalam dirinya? Kak Tere mau adik-adik ikutin kata-kata Kak Tere ya. Aku mengasihi kamu karena Tuhan mengasihi aku. Manis sekali kan kata-katanya? Tapi itu benar-benar terjadi loh adik-adik. Sama-sama ya kita ucapkan. Aku mengasihi kamu karena Tuhan mengasihi aku. 1, 2, 3, ya. Aku mengasihi kamu karena Tuhan mengasihi aku. Iya. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi orang tua. Aku mengasihi teman-temanku. Aku mengasihi saudara-saudaraku. Aku mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena Tuhan begitu dulu mengasihi kita semua. Aku mengasihi kamu karena Tuhan mengasihi aku. Kenapa? Emang apa Kak Tere buktinya Tuhan mengasihi kita? Wah, siapa yang tadi pagi masih bisa bangun? Siapa yang sekarang masih mengikuti ibadah sekolah minggu? Siapa yang sekarang masih bisa sekolah? Siapa yang sekarang masih punya abang, kakak, adik, orang tua, ataupun orang-orang yang disayang di rumah? Siapa yang masih bisa makan? Nah, banyak kan tanda kasih Tuhan untuk kita. Apalagi yang paling besar yang kita tahu, pasti dong adik-adik tahu. Apa coba? Iya, bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kita adalah pengorbanannya Yesus di kayu salib untuk menembus dosa-dosa manusia, dosa-dosa saya, dosa-dosa kamu semua. Begitu besar. Mana ada lagi manusia yang mau berkorban seperti Tuhan Yesus yang merelakan hidupnya di kayu salib untuk untuk menebus dosa orang lain, untuk menebus kesalahan yang bukan dilakukan oleh dirinya sendiri. Wah, begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, begitu cinta Dia kepada kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita boleh mengasihi sesama kita. Aku boleh mengasihi kamu, kamu boleh mengasihi dia, kamu boleh mengasihi orang tua kamu, kamu boleh mengasihi sesama kamu, boleh mengasihi saudara kamu, bahkan boleh mengasihi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada apa lagi ciptaan Tuhan.
Aku mengasihi kamu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang melawan orang tua, terus yang masih suka berantem, terus yang masih suka ribut, berarti itu tidak menunjukkan tindakan kasih. Nah, tapi karena Tuhan mengasihi kamu, kamu harus mengasihi orang-orang dan makhluk hidup di sekitar kamu. Nah, seperti ayat kedua yang tadi kita baca juga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Siapa di sini yang masih ikut nonton ibadah sekolah minggu GKPI? Adik-adik, meskipun sekarang kita dikelilingi oleh virus corona, itu tidak menjauhkan kita dari ibadah. Justru ini yang boleh mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh saling mengasihi, kita boleh lebih erat lagi, kita boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Agar Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati kita, boleh senantiasa melindungi kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita begitu banyak berkat agar kita boleh terlindungin. Nah, sama seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus yang diberikan begitu banyak rintangan dan cobaan dalam menyebarkan firman Tuhan, sekarang juga seperti itu yang kita alamin. Tapi bukan karena ada virus corona, bukan karena kita nggak boleh tatap muka, itu menyebabkan kita tidak bergereja, itu menyebabkan kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh bersyukur karena sekarang kita hidup di zaman yang lebih modern, yang lebih baik. Kita punya teknologi yang namanya HP ataupun yang namanya TV. Kita boleh menonton ataupun mengikuti ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah, lewat ini Tuhan mau memberitahu kita agar kita boleh tetap saling mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dan marilah kita semakin rajin untuk mengikuti ibadah. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Sudah dibuka? Yohanes 15 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, bantulah kami agar kami boleh mengasihi sesama kami, agar kami boleh mengasihi makhluk ciptaan di sekeliling kami, makhluk ciptaan-Mu di sekeliling kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar kami boleh lebih mengasihi lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya adik-adik, salah satu yang paling sederhana dari mengasihi adalah senyum. Jangan lupa untuk senyum ya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Teresia tadi. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan Allah untuk melakukan firman-Nya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita, firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12. Beginilah firman Tuhan.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan kau yang terbaik. Berilah sekarang apa yang kau beri. Tuhan nanti balas kau, memberkati kau selamanya. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga adik-adik terus bersukacita, menjaga kesehatan, dan selalu semangat untuk belajar di tahun ajaran yang baru. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.